Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita tetap ada dalam pemeliharaan, bahkan dalam perlindungan Tuhan yang sungguh ajaib, sampai pada kesempatan ini. Kembali kita bertemu dalam program kita, Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi Tuhan baik kepada orang tulus. Ya, ini dikutip dari kitab Mazmur dari pasal 73 dari ayat pertama saja. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan. Demikian firman-Nya bagi kita sekaliannya. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, dikatakan di sini bahwasanya Tuhan itu baik kepada mereka yang tulus hatinya dan juga kepada mereka yang bersih ataupun yang suci hatinya. Betapa perhatian Tuhan sungguh ajaib, sungguh luar biasa kepada orang-orang yang tulus, kepada orang-orang yang hatinya bersih. Iya, saudara, kalau dikatakan itu tulus, itu berarti tidak ada motivasi yang loba, ya, yang ingin mencari keuntungan kepada dirinya sendiri, mencari keuntungan hanya kepada dirinya, ataupun maksud-maksud yang jahat, maksud-maksud yang tersembunyi. Saudara, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Itu yang dikatakan dengan orang yang tulus. Ya, jadi di dalam diri orang tulus itu, di hati orang tulus itu tidak ada maksud yang jahat, tidak ada maksud-maksud loba, tidak ada maksud-maksud yang tersendiri. Saudara, motivasi-motivasi untuk mencari keuntungan kepada dirinya sendiri, tidak. Tetapi orang-orang yang tulus itu adalah orang-orang yang bagaimana dia bersikap untuk memuliakan Tuhan saja dan hanya meninggikan Tuhan semata-mata. Nah, ini kehidupan daripada orang yang tulus. Ya, saudara yang terkasih, memang mencari orang-orang tulus ini sangatlah sangat sulit sekali mencari orang-orang tulus. Pada zaman Nabi Mika pun pernah mengungkapkan, ya saudara, dikatakan di dalam Mika pasalnya yang ke-7, di dalam ayatnya yang kedua sampai kepada ayatnya yang ketiga, pada masa itu tidak lagi ada orang-orang yang tulus, orang-orang yang suci hatinya di negeri itu. Ya, semua orang sudah hidup di dalam kejahatan, hidup dalam dosa, hidup dalam kepentingan diri sendiri, hidup dalam keegoisan. Dalam ayat 2 saya bacakan Mika pasal 7. Demikian firman-Nya, orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Ayat 3, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disua, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Dan seterusnya kalau kita melihat sampai kepada ayatnya yang keempat ataupun ayatnya yang kelima, bagaimana kejahatan manusia itu yang selalu hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Ini pada zaman perjanjian lama. Di negeri itu katanya, ini menunjukkan kepada wilayahnya daripada orang Israel, bahwasanya di antara orang Israel, di antara umat Tuhan pada zaman Nabi Mika itu, dikatakan tidak lagi ada orang-orang yang tulus, tidak ada lagi orang yang jujur, tidak ada lagi orang yang memuliakan Tuhan, yang mencari Tuhan. Semua sudah berfokus kepada dirinya, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Iya, jadi pada masa itu sangat sulit untuk mencari orang-orang yang tulus. Sama halnya juga pada zaman akhir ini. Kalau kita melihat nubuatan juga di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kelima, kalau kita membaca di sana, saudara, sangat sulit untuk menemukan orang-orang yang tulus. Ya, firman Tuhan berkata bahwasanya pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar, di mana manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan menjadi hamba uang, tidak lagi peduli kepada agama, memberontak terhadap orang tua. Manusia itu berfokus kepada dirinya, ya, tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang pelayanan, tidak mau tahu dengan sekelilingnya, tidak mau tahu dengan sesamanya, termasuk tidak mau tahu dengan saudara-saudaranya sendiri. Ya, baik saudara di dalam Tuhan maupun saudara-saudara kandungnya secara jasmani. Iya, saudara, karena manusia itu selalu berfokus kepada dirinya. Ya, jadi tidak ada lagi orang-orang yang betul-betul tulus mencari Tuhan,
merindukan Tuhan, memuliakan Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, oleh sebab itu kalau kita melihat tadi mulai perjanjian lama sampai kepada zaman akhir ini, juga firman Tuhan sudah menubuatkan sangat sulit sekali untuk menemukan orang-orang yang tulus. Namun bukan berarti tidak ada orang tulus, bukan berarti kita tidak bisa tulus. Itu tentunya tergantung kepada sikap kita, kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita mau menjadi orang tulus atau tidak? Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan janji bahwasanya masa depan akan Tuhan karuniakan, akan Tuhan berikan kepada orang-orang tulus. Nah, ini menjadi suatu pegangan bagi kita, ya sudah, untuk kita semakin bergairah merindukan kehidupan yang tulus tentunya. Karena Tuhan memberikan jaminan bahwasanya bagi orang-orang tulus Tuhan memberikan masa depan. Mazmur 37, saya kutip dari ayat 37. Iya, dikatakan dalam ayat 37 demikian: perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kepada siapa Tuhan berikan masa depan? Yang pertama, kepada orang tulus. Yang kedua, kepada orang jujur. Dan yang ketiga, kepada orang yang suka damai. Iya, tentu ketiga hal ini, ketiga sifat ini sejalan, saudara. Tulus, jujur, suka damai. Ya, jadi Tuhan memberikan jaminan bahwasanya bagi orang-orang yang tulus, ya, termasuk juga orang jujur, dan juga kepada orang-orang yang suka damai, Tuhan menjanjikan masa depan. Masa depan saya, masa depan saudara akan indah kalau kita menjadi orang-orang yang tulus. Kalau kita menjadi jemaat-jemaat yang tulus. Kalau kita menjadi pelayan-pelayan yang tulus, menjadi hamba-hamba Tuhan yang tulus. Iya, Tuhan menjanjikan masa depan. Salah satu contoh kalau kita melihat, saudara, Daud adalah orang yang tulus. Ya, oleh sebab itu Daud sangat diberkati oleh Tuhan. Dan selama 40 tahun Daud memerintah sebagai raja di tengah-tengah Israel, umat Tuhan. Betapa hati Tuhan begitu melekat kepada Daud. Dan Tuhan berjanji bahwasanya akan mengokohkan kerajaan itu sampai kepada anak cucunya. Ya, beda dengan Saul. Setelah Saul disingkirkan oleh Tuhan, maka tahta kerajaan itu tidak berlanjut kepada keturunan Saul. Tetapi Daud, seorang yang tulus, ya sudah, maka tahta kerajaan itu dari Daud kepada anaknya Salomo, kepada anaknya Rehabeam, dan seterusnya. Ya, kenapa? Tuhan mendapati Daud orang tulus. Maka Tuhan juga menyampaikan kepada Salomo anak Daud, supaya Salomo itu juga hidup dalam ketulusan sama seperti bapaknya Daud. Ya, Tuhan ingatkan Salomo pada masa mudanya supaya kerajaannya itu kokoh untuk seterusnya sampai kepada anak cucunya. Kalau Salomo mau mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang tulus sama seperti bapaknya Daud. Dalam kitab Raja-Raja saya kutip 1 Raja-Raja pasal 9 dari ayatnya yang keempat, dikatakan demikian firman Tuhan: mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka berkatnya ayatnya yang kelima dikatakan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Iya, jadi Daud salah satu contoh orang yang tulus. Ya, maka keturunannya juga sampai kepada Salomo itu diberkati oleh Tuhan. Kerajaan itu dikokohkan kepada keturunan Daud, Salomo, dan seterusnya. Kenapa? Tuhan mendapati Daud orang tulus. Oleh sebab itu, panggilan Tuhan, rencana Tuhan, berkat Tuhan juga akan berkelanjutan dalam hidup kita. Tidak hanya sementara, tetapi sampai kepada masa depan kita, sampai kepada masa tua kita, sampai kepada anak cucu kita pun. Ya, Tuhan berikan jaminan
Tuhan akan membela, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan mengokohkan panggilan dan rencananya atas kita kalau kita mengikut Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, miliki hati yang tulus, saudara. Dan orang-orang yang tulus ini akan tetap Tuhan jagai, Tuhan lindungi, supaya jangan sampai kita tersandung, jatuh dan tergeletak. Tetapi orang-orang yang tulus itu akan dilindungi oleh Tuhan. Sekalipun mungkin kita melihat orang-orang hidup dalam dosa sepertinya lebih beruntung, orang-orang yang hidup dalam dosa sepertinya lebih diberkati. Ya sudah, sehingga mungkin timbul seperti suatu rasa cemburu. Kenapa orang di luar Tuhan sepertinya hidupnya lebih beruntung, sementara aku di dalam Tuhan masih ada pergumulan, masih menghadapi penderitaan. Kadangkala kita diperhadapkan dengan pencobaan, ujian-ujian. Tetapi kalau kita tulus, maka hati dan pikiran kita pun dijagai oleh Tuhan, sehingga kita tidak menuduh Tuhan itu bersalah, ya, berlaku tidak adil kepada kita. Saudara, Tuhan akan melindungi, menjaga hati kita supaya kita jangan sampai berdosa terhadap Tuhan. Kitab Mazmur saya kutip dari pasal 41, Mazmur 41 dari ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ya, pemazmur ini mengungkapkan bahwasanya Engkau menopang aku karena ketulusanku. Jadi ketika kita hidup tulus di hadapan Tuhan, tidak ada motivasi-motivasi yang loba, yang jahat, tidak hidup dalam kepalsuan, tidak bersikap palsu, saudara, tetapi kita hidup apa adanya, dan motivasi kita hanya meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Bagaimana supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan, ya, bahkan juga menjangkau jiwa-jiwa dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan menopang kita, Tuhan akan melindungi kita supaya jangan sampai kita jatuh tergeletak. Tuhan memberikan perlindungan dan mengokohkan, menegakkan kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah menjadi orang-orang yang tulus, supaya Tuhan akan memelihara kita dengan segala kebaikan-kebaikannya. Kalau kita hidup dalam ketulusan, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memelihara hidup kita, Tuhan memelihara masa mudamu, masa depanmu. Bahkan Tuhan juga akan memelihara nikah rumah tanggamu sampai kepada anak-anakmu dengan segala kebaikan-kebaikan. Dalam Mazmur 125 dikatakan, dimulai dari ayatnya yang keempat sampai kepada ayat 5, saya bacakan demikian firman Tuhan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang keempat ini, kiranya Tuhan melakukan kebaikan kepada orang-orang yang baik dan juga kepada orang-orang yang tulus. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita hidup dalam ketulusan, maka Tuhan akan memelihara kita dengan segala kebaikan-kebaikannya, sehingga kita tidak sampai tergeletak, terjatuh, dan tidak menuduh Tuhan berbuat curang terhadap kita. Tetapi kita akan melihat betapa ajaibnya Tuhan yang akan memelihara kita, baik hidup kita, masa depan kita, sampai kepada anak cucu kita, ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Haleluya.
pilihanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima